Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di BrainFit Talks. Ya, ini adalah sesi yang kami bawakan dari BrainFit Indonesia untuk berbagi kepada orang tua mengenai perkembangan otak anak-anak. Ya, malam hari ini kita akan ngobrol santai lagi. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, ada Miss Nancy. Oh, sorry, sebelumnya perkenalkan saya Mr. Irfan. Saya adalah salah satu senior konsultan dan master trainer di BrainFit Indonesia. Malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya juga, ada Miss Nancy. Saya hai Miss Nancy. Halo, selamat malam Hai Ibu-Bapak Miss. semuanya. Hai Mr. Irfan. Hai Miss, boleh dikenalkan Miss di Oh iya, BrainFit? kayaknya Iya. hari ini kita lupa memperkenalkan diri berdua. Iya bener nih, belum panas nih Perkenalkan, kayaknya. saya Nancy, saya salah seorang senior consultant dan master trainer di BrainFit Indonesia juga. Iya, Bareng kita sama juga Mr. Irfan. ditemani oleh Iya, bener banget Miss. Kita juga ditemani oleh rekan kita ya Miss, ada Miss Iren juga malam hari ini. Hai Miss Iren. Halo, selamat malam. Hai Miss, selamat Perkenalkan, saya malam. Miss Irene, Miss Iren. Saya juga adalah Master Trainer di BrainFit Indonesia dan Senior Consultant dan juga adalah Play Therapist dan Parents Coach. Iya, oke kalau gitu. Miss Iren dan Miss Nancy, sebelum kita mulai ngobrolnya, Miss, saya akan kenalkan dulu mengenai BrainFit ya. Siapa tahu ada orang tua yang baru pertama kali mungkin ikutan sesinya kita gitu ya. Ibu dan Bapak, saya akan kenalin sedikit dulu ya mengenai BrainFit. Saya share screen-nya dulu. Iya, silakan Mr. Irfan. Oke, there you go. So, Ibu dan Bapak, kami BrainFit adalah perusahaan yang spesialisnya bergerak di bidang latihan kebugaran otak. Ya, BrainFit sudah berdiri sejak tahun 2001. So, it's been 22 tahun ini ya. Udah lama banget ya, Mrs. Kita bergerak di bidang ini. Nah, saat ini BrainFit punya program yang untuk anak-anak dari mulai usia 3 tahun sampai 18 tahun ya. Namanya BrainFit Junior dan juga BrainFit Scholar. Ya, so tahun lalu kita merayakan tahun ke-21, tahun ini akan merayakan tahun ke-22 ya. So spesialisasi kita adalah latihan otak, ya, Ibu dan Bapak. Program kita didesain berdasarkan riset di bidang neuroscience, namanya neuroplasticity istilahnya. Nanti Ibu dan Bapak bisa Google istilahnya ya. Ini adalah hasil penemuannya para ilmuwan yang membuktikan bahwa ternyata otak manusia itu kemampuannya bisa berubah, bisa ditingkatkan kemampuannya dari mulai masih bayi, masih anak-anak sampai bahkan orang dewasa. Ya, riset ini yang kita gunakan untuk mendesain program-program yang ada di BrainFit. Right? Saat ini BrainFit ada di 9 negara. Ini dia lokasinya kita, Ibu dan Bapak. Di 9 negara ini kita punya lebih dari 20 center, kemudian kita juga bekerja sama dengan lebih dari 50 sekolah yang menggunakan beberapa program-programnya BrainFit. Di Indonesia kita punya 4 cabang saat ini, ya ada di Kelapa Gading, ada Kebun Jeruk, yang baru buka ada di Pantai Indah Kapuk, dan juga ada di BrainFit Gading Serpong. Ini beberapa penghargaan dan partner yang bekerja sama dengan BrainFit. Saya nggak share terlalu banyak mengenai bagian yang ini ya. Untuk Ibu dan Bapak yang pengen tahu lebih jauh mengenai BrainFit, boleh follow Instagramnya BrainFit, ya namanya BrainFit Indonesia. Di sana ada banyak informasi mengenai aktivitas, program, atau bahkan testimoni orang tua. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol lanjutan dari beberapa minggu yang lalu ya, Miss Nancy dan Miss Iren, juga Ibu dan Bapak, kita masih akan membahas tips membuat rumah menjadi brain friendly. Ini part 2. Untuk Ibu dan Bapak yang kelewatan part 1-nya boleh cek di YouTube channelnya BrainFit Indonesia. Di sana ada banyak episode-episode sebelumnya yang sudah kita upload, I think sekitar 40 episode by this time. Ya, boleh cek yang part 1-nya di sana ya. Malam hari ini stylenya lebih ke ngobrol santai aja, Ibu dan Bapak. Jadi kita nanti akan sharing beberapa tips, beberapa informasi. Kalau misalnya Ibu dan Bapak ada pertanyaan sepanjang sesi ini berjalan, boleh langsung ketik pertanyaannya di tombol Q&A yang ada di Zoom-nya masing-masing ya. Nanti di sela-sela sesi nanti ada bagian khusus di mana kita akan stop sebentar dan pastikan menjawab pertanyaan dari Ibu dan Bapak. Pastikan pertanyaannya relevan dengan topik kita malam hari ini dan boleh juga diceritakan usia anaknya untuk bantu kita jawab pertanyaan dengan lebih tepat. Gitu ya. Itu aja perkenalannya, Miss Nancy dan Miss Iren. Mari kita mulai, Miss. Ya, yuk mari kita mulai. Yes, thank you for introducing us, Mr. Irfan. Jadi sesi kali ini part 2 ya, tips membuat rumah menjadi brain friendly. Kalau yang part 1 kita sudah membahas mengenai pilar otak visual dan attention brain. Nah, di sesi ini kita mau bahas mengenai motorik dan auditori. Jadi nanti kita akan diskusi dan bagi tips kepada orang tua bagaimana mengatur lingkungan di rumah supaya mendukung perkembangan otak motorik sama auditori. Ya, saya mungkin ulang lagi sedikit kenapa sih kita bikin judul ini, tips untuk membuat rumah menjadi brain friendly.
gitu ya. Karena gini, otak anak-anak itu berkembang atau terkoneksi, terbentuk neurons connection itu hasil dari respon dan reaksi mereka terhadap lingkungan atau apa yang terjadi kepadanya, gitu ya, apa yang dia lakukan ataupun apa yang terjadi kepadanya. Nah, lingkungan dikatakan selain gen, lingkungan atau environment serta interaksi dengan orang lain itu menentukan bagaimana mapping terjadi di dalam otak anak, mappingnya. Ya, nah oleh karena itu rumah menjadi tempat yang sangat penting untuk ditata, dibuat sedemikian rupa sehingga mendukung perkembangan koneksi-koneksi otak yang kaya. Nah dalam hal ini untuk sesi ini kita akan khusus tune in ya, benar-benar fokus kepada bagaimana rumah itu bisa kita set up, strategizing supaya tempat anak-anak bertumbuh, tempat anak-anak tinggal, spend the most of their time di situ, itu ramah, bisa membentuk kemampuan otak motorik dan auditori yang kuat. Betul, betul banget, Miss. Rumah itu adalah influence yang paling besar ya, Miss, untuk anak-anak ya. Most of the time itu pasti ada di rumah, dan yang sering terjadi sebenarnya pasti orang tua, I think most orang tua pasti akan berusaha untuk membuat rumah itu senyaman mungkin untuk anaknya gitu ya, tapi mungkin kita tidak selalu menyadari bahwa nyaman itu belum tentu brain friendly. Iya, betul. Gitu ya. Nah, hari ini kita mau highlight bagian brain friendly-nya, gimana caranya supaya rumahnya nyaman, yes, tapi juga membantu perkembangan otaknya anak. Gitu ya. Dan bahkan kadang-kadang tanpa orang tua sadari, dengan tidak sengaja karena mungkin nggak tahu bahwa apa yang dibuat senyaman mungkin itu malah menjadi penghambat atau penghalang. Bisa jadi, betul ya. banget. Ya. Betul banget, Miss. Iya. Oke. Ya, oke. Mister, yuk kita mulai dengan motor brain. Nah, yes. Motor brain adalah bagian otak yang mengontrol motorik kasar, motorik halus, ya sistem sensori motorik. Nah, motorik kasar sama motorik halus kita sudah sering dengar ya, orang tua udah sering dengar. Tapi ternyata nggak, bagian motorik brain tidak hanya motorik kasar, motorik halus. Ada aspek-aspek lain dari sistem ini yang kita perlu perhatikan juga, seperti koordinasinya. Jadi koordinasi antara beberapa bagian anggota badan ya, kemudian kecepatan meresponnya, kemudian kontrol gerakannya, itu juga masuk ke dalam sistem motorik. Dan masih banyak lagi fungsi lainnya yang diatur oleh bagian otak ini yang nama kerennya tuh lobus parietal atau parietal lobe. Nah, parents yang memiliki anak usia balita biasanya tahu tuh ya bahwa penting banget perkembangan motorik ini untuk diasah atau distimulasi. Namun biasanya anak begitu beranjak dari usia balita dan udah masuk ke usia SD, biasanya prioritasnya bergeser kepada pentingnya kemampuan belajar lainnya, sehingga perkembangan motorik biasanya sudah tidak menjadi prioritas. Padahal ini tetap perlu diperhatikan banget gitu ya, dan terus perlu mendapatkan perhatian bahkan sampai usia remaja. Kenapa? Benar banget, Miss. Iya. Ya tadi kata Miss Nancy, istilah yang paling kita familiar itu motorik kasar, motorik halus. I think most parents gitu ya dari kecil pasti familiar dengan istilahnya. Tapi benar banget, hampir kebanyakan orang tua kalau motorik kasar anaknya udah bisa merangkak, udah bisa jalan, udah selesai gitu ceritanya ya motorik kasarnya. Motorik halusnya juga sama, udah bisa pegang pensil, udah bisa menggambar, udah selesai gitu. Padahal sebenarnya di dalam istilah motorik tersebut itu masih banyak kemampuan-kemampuan lain yang kita sebut sub skill istilahnya. Ini yang justru ternyata lebih penting dan perlu dibawa seumur hidup, basically. Nah, biasanya yang paling umum itu ada istilah yang disebut dengan eye-hand coordination. Ini adalah kemampuan otak kita dalam mengkoordinasikan apa yang kita lihat dan bagaimana tangan kita perlu bergerak terhadap informasi tersebut. Ini yang nantinya penting untuk menulis, basically. Banyak orang tua yang merasa anaknya bisa menulis, tapi nulisnya satu baris harus berhenti dulu, satu paragraf berhenti dulu, gitu kan? Bisa jadi isunya ada di eye-hand coordination-nya, bukan fine motornya. Gitu, fine motornya udah bagus, tapi eye-hand coordination-nya mungkin. Ini yang membuat tadi tulisannya nggak bisa lama, atau bahkan ya, lama pun tapi tulisannya nggak lengkap mungkin. Ada huruf yang kelewatan, basically. Gitu ya. Itu yang paling utama. Yang kedua, yang paling sering orang tua kurang aware itu ada yang kita sebut dengan istilah motor planning. Ya, seperti namanya ada kata-kata planning di situ, ini adalah bagian perencanaan di otak kita. Ini berpengaruh kepada sebaik apa anak awalnya ya, sebaik apa anak dalam mengendalikan tubuhnya gitu, menggerakkan tubuhnya, tapi nantinya bagian planning ini juga kita pakai untuk planning kehidupan sehari-hari.
Ketika orang tua sebut istilah rasa tanggung jawab, kemandirian, punya PR nggak usah disuruh-suruh gitu ya, itu menggunakan bagian planning. Anak-anak yang motorik kasarnya bagus, tapi motor planningnya belum terlatih dengan baik, biasanya terjadi ketergantungan. Kalau nggak disuruh, nggak dikerjain tugasnya. Gitu. Nah, Betul ini yang banget. kedua. Tadi yang misalnya disebutin juga ada bagian speed, kecepatan. Ya, banyak anak-anak yang orang tuanya selalu kok disuruh suruh cepet mandinya, cepet ngerjain PR-nya, cepet ini, cepet itu gitu ya. Berasanya orang tua yang nggak capek-capek ngomongin suruh cepet, tapi anaknya tetap aja nyantai gitu ya, kayak nggak berasa sadar ada waktu, ada kecepatan yang mereka harus lakukan. Nah, ternyata juga ada di bagian motor kita yang berhubungan dengan speed and rhythm. Kalau bagian ini belum terlatih dengan baik, yang udah kita teriakin suruh cepet-cepet aja, itu anaknya belum tentu merasa apa itu artinya cepet. Mereka belum menemukan koneksinya. Jadi berasanya ya lakuin aja dengan santai gitu ya. Sama tadi yang terakhir misalnya disebutin kontrol. Ini kita sebut istilahnya motor impulse control. Ini juga banyak orang tua yang mungkin belum menyadari bahwa kalau kita mau ngomongin soal fokus, anaknya tidak terdistraksi, kontrol emosinya, itu dasarnya ada di perkembangan motorik, terutama tadi bagian motor impulse control yang kita sebutkan. Nah, ini hanya beberapa contohnya ya, Mrs. dan Ibu dan Bapak ya, beberapa contoh yang di luar dari motorik kasar dan motorik halus, tapi penting seumur hidupnya anak-anak. Iya, betul, betul, betul. Nah, saya selalu sering tuh kalau ketika menekankan atau menjelaskan kepada parents, kalau baca hasil assessment gitu ya, terus bagian motoriknya lemah, kadang-kadang parents nggak begitu concern sama motorik, langsung yang ingin dibahas yang bagian fokus, bagian lain-lainnya. Tapi ketika saya balik lagi ke motorik, parents itu bilang, kayaknya kalau sports memang dia kurang sih, Miss, tapi nggak apa-apa. Jadi sepertinya banyak orang tua yang merasa, oh motorik itu urusannya sama sports. Jadi belum tahu bahwa ternyata fungsi brain yang motorik itu berdampak terhadap kemampuan seseorang untuk mengeksekusi. Ya, bukan hanya sports, ya mengeksekusi tadi. Bikin PR, oke saya tahu berarti bikin planning, saya mesti ambil buku ini, saya mesti cari barang itu, saya mesti taruh di atas meja, saya mesti gabungkan mereka, saya mesti gerak. Ya, itu eksekusi. Ya, sekarang bisa bayangin nggak kalau anak kita ketemu ya atau kita sendiri tahu apa yang harus dilakukan, kita tahu secara kognitif. Oh, aku tahu mesti gini. Tapi nggak jadi-jadi, nggak kerjain, nggak mulai-mulai. Right? Itu kenapa? Karena bagian eksekusi itu butuh perencanaan motorik, perlu speed, kecepatan, ya perlu koordinasi, perlu banyak banget untuk bisa mengeksekusi dan menyelesaikan sesuatu. Nah, parents yang kalau mengeluhkan, parents mungkin nggak bisa dan baru agak kaget ketika dikatakan bahwa inisiatif, rajin bergerak, gitu ya, membuat perencanaan, tahu bagaimana menyelesaikan, bukan cuma bagaimana memulai. Kita tuh nggak mulai-mulai, tapi bagaimana memulai dan menyelesaikan itu semua melibatkan motor brain yang kuat. Jadi bukan hanya motorik kasar, motorik halus ya, gitu. Iya. Oleh karena itu perkembangan motorik tidak berhenti di usia sekolah saja. Terus harus distimulasi, harus dikuatkan sampai teenagers. Bahkan kalau saya tarik lagi otak elders ya, orang tua, biasanya kalau sudah mulai menurun kognitifnya, yang turun duluan apanya? Motoriknya. Ya, orang tua yang kemampuan motorik di dalam brainnya itu mulai lemah, dia mulai tidak independen melakukan banyak hal. Betul, dia butuh bantuan orang lain. Karena apa? Karena itu sistem motorik. Jadi artinya sistem motorik di dalam otak kita itu tidak boleh kita biarkan berhenti menstimulasi dan terus-menerus memperkuatnya seusia berapapun. Ternyata penting banget ya, Miss Irene. Penting banget, yes. Iya, penting banget. Ada satu aspek lagi yang nggak banyak orang ketahui yang terkait dengan motorik, yaitu kemampuan untuk punya sense of time. Jadinya time management juga sangat tergantung dari sistem ini. Ya, jadi sense of time itu kalau di dalam brain itu masuknya itu areanya di bagian globus parietal ini, berarti berkaitan sama sistem motorik ternyata. Iya. Unik ya, bagaimana otak kita itu dirancang dan berfungsinya seperti itu.
Dan tadi yang Miss yang sebutkan bahwa ketika kita di BEFIT kita ada asesmennya, nanti kita bisa share asesmennya ya Miss. Salah satu yang paling unik banget sering kita temuin itu banyak orang tua yang karena merasa anaknya punya kendala prestasi, kendala di sekolah, jadi selalu cari solusinya ya soal belajar gitu ya Miss. Ya, Nggak ya, sedikit orang tua yang ternyata ketika diakses kemampuan anaknya ternyata sumbernya di motoriknya. Jadi iya. selama ini sebenarnya bukannya anaknya butuh les pelajaran, tapi dia butuh olahraga aja gitu ya. Dan itu sering Dan dia butuh sering sering stimulasi buat orang tua motorik, merasa yes. masa sih cuma itu doang gitu kan. Tapi ternyata ya begitulah perkembangan motorik, efeknya bisa kemana-mana, banyak sekali efeknya ya. Ya. Iya. Oke, karena ini penting banget. Lalu tips apa yang kita bisa bagikan kepada orang tua nih, Miss Iren dan Mr. Ivan, supaya bisa mengatur rumah supaya tetap mendukung perkembangan motorik ini. Tentunya selain mengirim anak ke gym sama atau ikut aktivitas fisik lainnya ya. Tips apa yang kita bisa bagikan? Right. Sebelum tips, Miss, saya mau remind lagi ya untuk Ibu dan Bapak, kalau ada pertanyaan, Ibu dan Bapak langsung diketik aja ya di tombol Q&A yang ada di Zoom-nya masing-masing ya. Sambil kita bagi tips, siapa tahu ada pertanyaan, nanti kita bisa jawab juga gitu ya. Tips, oke, tips yang pertama, I think mulai dari usia dini ya, Miss Ira dan Miss Nancy. Tadi karena motorik itu adalah sesuatu yang nggak ada selesainya perkembangannya gitu ya, berkembang terus. Jadi I think stimulasi untuk otak motorik itu adalah sesuatu yang harus menjadi gaya hidup, basically. Gitu ya. Dimulai dari usia kecil, ketika misalnya anak masih usia preschool atau TK, cara paling gampang ya banyak main di luar tentunya. Apalagi sekarang pandeminya sepertinya udah selesai gitu ya. Jadi kita udah mulai bisa banyak keluar ke taman, di komplek rumah gitu kan. Biarkan anaknya berkeringat, Ibu dan Bapak. Ya, nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi soal keringat seperti apa, tapi itu juga ada efek positifnya ternyata. Jadi main di luar itu bagus banget, tentunya dalam kondisi yang aman tentunya ya. Dan anak-anak salah satu yang sering berkendala ketika kita ajak main keluar, mereka juga nggak tahu cara mainnya. Ya suruh keluar ya dia keluar aja, tapi juga nggak tahu cara ngapain di luar gitu kan. Bagian dari tips ini adalah I think apapun yang orang tua mau lakukan, anaknya lakukan, dilakuin bareng-bareng. Jadi ada modeling dari orang tuanya gitu kan. Dari mulai naik sepeda mungkin, jadi anaknya bukan disuruh naik sepeda, tapi naik sepeda bareng gitu kan. Orang tuanya juga punya sepeda. Ke taman sesimpel cuman jalan sore aja bareng sama orang tuanya gitu. Kalau di rumah mau lakuin beberapa video, zaman sekarang ada banyak video olahraga, itu juga bisa dilakukan, tapi juga dilakuin bareng-bareng. Jadi itu yang tadi saya sebut sebagai ini jadi gaya hidup gitu ya. Dari kecil banyak-banyak olahraga, banyak-banyak main keluar dan dilakukan bareng-bareng sama orang tua. Iya. Saya mungkin Gitu. mau tambahkan ya, kenapa mesti bareng-bareng? Karena kalau nggak bareng-bareng, anaknya, apalagi early years ya, maksudnya anak usia dini. Kalau tidak kita lakukan bareng-bareng, dia paling nyobain 1 menit, udah, dia nggak mau lagi. Right? Kemudian banyak parents yang bilang, dia nggak suka, Miss. Dia cuma nyoba sedikit. Ya kalau kita cuma nyuruh-nyuruh, kasih instruksi, terus dia yang ngerjain, dia cuma sebentar aja. Gitu. Coba deh kalau dilakukan bareng-bareng, dibandingkan sama tidak bareng gitu. Maksudnya cuma anaknya aja. Pasti lebih panjang semangatnya anak untuk melakukan itu. Dan lebih seru juga. Betul banget, Miss. Ya, benar banget. Terus berhubung ini adalah motorik, jadi cara belajar gerak itu jarang sekali berhasil kalau cuma pakai instruksi. Ya, jadi gerak itu dia harus lewat role model. Harus lihat langsung gerakannya. Gitu. So, ya itu dia. Kenapa perlu banget di modeling ya. Iya, so that's tip number 1. Tip berikutnya ini juga untuk anak usia dini sih ya. Biasakan mereka belajar untuk menggunakan kedua tangannya. Jadi pikirkan aktivitas-aktivitas di mana yang memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan kedua tangannya. Even though it's messy, walaupun mungkin kadang-kadang berantakan jadinya ya. Pastikan setiap hari itu ada kesempatan melakukan aktivitas itu. Aktif menggunakan jari-jari tangannya, terus bilateral coordination. Seperti itu. Jadi menggunakan kedua tangan, nggak cuma satu tangan. Yang pasti jadinya tidak hanya jari sama pencet-pencet screen. Ini mesti 2 tangan. Dan cuma 1 jari. Tapi semua jari-jarinya. Semua jarinya. Jadi kayaknya paling gampang dari aktivitas sehari-hari aja ya, Miss, kayak siapin makanan sendiri mungkin gitu ya, makan buah sendiri, anything yang mereka harus pakai 2 tangannya gitu ya. Iya, betul banget. Ya. Kadang-kadang orang tua takut messy sih ya, mengerti sih gitu ya. Iya, betul. Betul banget. Habis itu berantakan, Miss, jadinya nggak usah, tapi ya mau nurture strong motor brain,
habis Messi ya udah diberesin aja. Suruh anaknya yang beresin juga. Anaknya juga yang beresin ya, saya baru mau bilang itu. kasih tisu, suruh mereka bersihin juga. Iya. Ya. Saya mau sharing dulu ya, waktu anak saya masih balita juga, dan saya belum mengerti nih soal brain. Saya termasuk parents yang risk averse. Jadi nggak suka banget saya kalau anak saya manjat-manjat, pergi-pergi keluar, nanti ada ulat, nanti ada serangga, nanti apa, nggak mau gitu ya. Akibatnya waktu usia 8 tahun dites, barulah saya sadar anak saya motoriknya terlambat banget, ketinggalan banget. Because of that. Jadi saya juga ingin sekarang jadi tahu ya bahwa kadang-kadang orang tua punya preferensinya sendiri, mau mengurangi resiko, nggak boleh main di luar, nggak boleh nyoba ini, nggak boleh manjat, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, banyak nggak bolehnya. Akhirnya anak itu menjadi miskin akan eksplorasi. Oke. Thank you for sharing that, Miss. Personal experience ya, Miss. Personal experience banget. Iya. Oke. And then tips nomor 3 dari saya. Kan motor brain friendly home gitu ya. Anak-anak itu harusnya tidak lepas atau harus diperkenalkan dengan bola. Bola, toys ya, di usia berapapun, bahkan mulai dari usia dini. Dari usia beberapa bulan sekalipun, 1 tahun, 2 tahun, lihat deh, selalu termasuk di dalam mainan anak itu adalah bola. Ya, karena anak begitu dia terima bola itu dimaininnya gimana sih? Bola itu dimaininnya harus digelindingin, kalau nggak dilempar, kalau nggak mesti di-bounce gitu ya. Nggak mungkin bola itu diem, bola itu selalu bergerak, dan dia menstimulasi anak itu untuk bergerak. Misalnya anak sedang belajar merangkak, ketika dikasih bolanya gelinding, dia akan berusaha dengan caranya sendiri untuk menjangkau bola itu, bukan? Ya, nah. Terus bola itu selalu punya kecepatan. Bola itu biasanya nggak lambat, selalu cepat. Dan itulah the way, cara kita memperkenalkan kecepatan kepada anak, kecepatan gerak. Ikutin bolanya. Ya, follow the ball. Sesuaikan kecepatan dengan bola gitu. Dan lama-kelamaan anaknya menjadi familiar dengan yang namanya bola. Ya, bola itu macam-macam kan, mulai dari bola yang besar, kalau anaknya masih kecil, usianya bolanya besar. Semakin naik usianya atau semakin mahir dia dengan bola, dia bisa kontrol bola yang semakin kecil. Bola semakin kecil, kecepatannya semakin cepat. Tapi kalau dia bisa kontrol, then probably anak ini di bagian brain-nya yang bagian kecepatan, itu udah nggak ada masalah, semakin kuat dia. Right. Okay? Itu sesimpel menggunakan bola ya, Miss. Jadi brain friendly home, motor brain, koleksi bola. Iya. Berbagai ukuran. Berbagai jenis. Berbagai ukuran, Dan bola itu paling seru kalau dimainkan berdua atau lebih, kan? Kalau sendiri nggak seru. Betul, tadi itu masuk tadi yang jadi modeling sama orang tua ya, Miss, main bareng gitu ya sama adik atau kakaknya gitu ya. Iya, betul. Oke. So, ini kayaknya suara saya delay ya, Miss, enggak ya? Is it okay? Oke, baik kalau gitu. Kayaknya suara saya. Oke. Kalau gitu. Tips yang berikutnya ya, Mrs. Ibu dan Bapak. Tadi kita ngomonginnya yang early years-nya ya, TK atau sebelumnya gitu. Nah, masuk usia SD ya, mulai SMP dan seterusnya gitu, dan udah mulai shift ke aktivitas yang terstruktur, Ibu dan Bapak ya. Jadi mulai cari aktivitas motorik yang terarah, yang rutin dilakukan, jadi bukan cuma randomly aja gitu ya. Kalau bisa beberapa kali seminggu itu lebih bagus lagi. Dan yang paling penting kalau bisa ada pelatihnya. Itu yang paling penting ya. Cari aktivitas yang ada pelatihnya. Kenapa ada pelatihnya? Karena tugasnya si pelatih nantinya adalah memilihkan level yang cocok sama anaknya. Ya, Ibu dan Bapak. Jadi contohnya misalnya gimnastik deh, misalnya gitu ya. Gimnastik yang ada pelatihnya itu pasti pelatihnya akan kasih terus aktivitas yang semakin lama semakin menantang kepada anaknya. Gitu kan. Jadi anaknya nggak disuruh ngulang-ngulangin cuman cartwheel aja gitu selama bertahun-tahun gitu kan, enggak ya. Jadi kalau udah bisa cartwheel akan dikasih aktivitas yang lainnya, Nah, inilah kenapa ini yang menjadi titik beratnya basically. Aktivitasnya harus rutin, kemudian harus ada coach atau pelatihnya untuk memberikan level yang berbeda-beda. Ini bisa dalam hal kecepatan, bisa dalam hal strength atau koordinasi, yang mana aja. Yang penting rutin dan ada pelatihnya. Ini sudah masuk usia sekolah, gitu ya.
Tips nomor 4, Mrs. Miss Yanti, ada lagi nggak Miss Yanti tipsnya? Ada lagi nih, Mr. Irfan. Untuk school age children ya, semua aktivitas di rumah yang menggunakan manual dexterity, jadi pergerakan lengan, tangan, basically kasih house chores aja, Ibu Bapak. Kasih house chores. Salah satunya, ya itu bagus banget tuh. Bisa kasih bagi tugas aja, suruh jemur baju misalnya, cuci piring, atau ngepel, hal-hal Baking. simple seperti itu, baking, yes, atau arts and crafts ya. Ya. Ya, arts and crafts, baking, cooking, gitu. Just so think about house chores, itu akan sangat bagus untuk motorik. Iya. Mau saya tambahin dan lengkapin. Tadi Mr. Irfan dan Miss Nancy punya tips. Parents biasanya bilang, oh sudah, saya sudah, gitu. Dia ikut olahraga ini, kalau enggak, biasa kok ikut arts and craft, biasa kok ikut baking, biasa, gitu ya. Nah, itu enggak cukup. Yang dimaksud dengan brain-friendly home yang mendukung perkembangan motorik adalah ketika stimulasi atau aktivitas yang menstimulasi motorik ini dilakukan setiap hari. Setiap hari mesti ada kegiatan motorik ya, yang terstruktur tadi. Setiap hari mesti ada kegiatan dia yang di mana dia menggunakan kedua tangannya dengan mahir. Boleh ganti-ganti, hari ini arts, besok baking, besok lagi jemur baju, besok lipat baju, besok ngapain, tapi always plan, selalu plan bahwa setiap hari ada masa atau waktu di mana mereka menggunakan ini. Kalau enggak, biasanya mereka sekolah, les, apa yang mereka gunakan? Cuman menulis ya. Cuman menulis kan biasanya kan, dan itu menjadinya jenisnya cuman satu macam arah pergerakannya. Koordinasi bilateral, kecepatan dan kemahiran tangan itu tidak terlatih kalau cuman menulis saja setiap hari. Jadi cukup monoton sehingga aktivitas atau koneksi-koneksi di dalam otak motoriknya untuk manual dexterity ya namanya, itu jadi tidak kaya. Oke, so brain friendly home bukan dilakukan nanti kalau liburan ikut kelas Miss. Enggak cukup, liburan itu 6 bulan sekali. Dan kalau ikut kelas cuman seminggu, 10 hari udah, itu enggak cukup. Masukkan ke dalam kegiatan sehari-hari dan jadikan itu lifestyle. Jadi rutinitas ya. Jadi rutinitas, plus kalau disibukkan seperti itu, otomatis waktu gadgetnya berkurang dong. Ya, jadi justru diisi dengan perencanaan aktivitas yang kaya seperti itu. Oke. Right. Jadi olahraganya bukan nunggu waktu kosong jadinya yang stimulasi olahraganya ya. Tapi justru itu yang harus ada waktunya gitu ya. Harus direncanakan, ya harus ada waktunya. Ya. Okay. Dan yang kita butuhkan tuh bukan yang banyak sekaligus, bukan. Pendek-pendek setiap hari ada gitu kegiatan itu. Oke. Now number 6 tips from me untuk anak-anak yang sudah lebih besar. Tadi mau bilang sama seperti Mr. Irfan, early years go outdoor gitu ya, play outdoor. Kalau sama anak yang gede pun make sure mereka ada kegiatan outdoor. Ya, because sekarang sudah banyak riset ya yang menemukan bahwa ternyata kegiatan outdoor itu bukan hanya bagus untuk keringetan, untuk motorik, tapi ternyata itu memperkuat emotional brain, memperkuat sistem otak di dalam merekam sensorinya. Dan akhirnya membuat mereka jadi lebih emotionally balanced, mental health-nya bagus. Tapi kita nggak lagi ngomong tentang emotion brain saat ini. Jadi basically motor brain itu adalah kalau kita lepaskan atau minta mereka go outdoor, play, beraktivitas rame-rame, pasti nggak bisa diem. Otomatis mesti bergerak. Gitu. Nobody actually go outdoor kemudian diem. Gitu. Karena outdoor itu selalu mengundang kita untuk melakukan sesuatu. Gitu, otomatis. Nggak usah disuruh. Gitu ya, oke. So, jadi active lifestyle harus direncanakan, bukan seingatnya atau bukan pas liburan gitu. Betul. Jangan sedapatnya ya, misalnya harus diprioritaskan justru ya. Ya. Dan harus dikondisikan. Memang saya jadi ingat salah satu Parents Brain Fit dulu, sekarang udah take a break sih.
salah satu concern orang tuanya anaknya teenager, mager kata mamanya. Mager banget Miss gitu kan. Setelah menjalankan brain training udah Itu mulai bukan keluhan satu parents aja. Iya. Betul, Mostly parents. Ya, jadi other than brain training, motoriknya ada yang perlu ditingkatkan, tapi ya yang Bapak Ibunya jalankan, yang saya berikan rekomendasinya itu yang barusan Miss Iren bagikan informasi tipsnya. Dan memang perlu usaha di awal-awal karena begitu diajak keluar nggak mau ini aja. Jadi perlu dikondisikan pinter-pinter cari situasi kondisi supaya dia pokoknya gerak aja. Nah begitu berhasil sekali 2 kali akhirnya it becomes a habit sih dan ada improvement. Awal-awalnya sih sulit. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak Q&A? Ada Miss, ada beberapa pertanyaan. Kita bacain satu dulu ya Miss sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya ya. Ada pertanyaan dari Bu Hesti. Bu Hesti anaknya usia 4 tahun. Saat ini dia sudah bisa memilih baju apa yang ingin dia pakai pada saat bepergian. Tidak saya libatkan untuk menyiapkan bajunya sendiri. Sehingga seringkali saat ganti baju saat bepergian dia malah marah karena saya membawa baju yang bukan yang dia inginkan gitu ya. Jika saya nantinya melibatkan ia untuk menyiapkan baju atau kebutuhannya, apakah ini termasuk melatih motor planning? Good question, Miss. Silakan, Miss Iren. Ya, definitely. No, motor planning menyiapkan baju ya. Menyiapkan baju by itself aja di dalamnya itu sudah involve planning ya. Harus involve planning, tuh udah mikir mau apa ya, terus ngambilnya gimana, naruhnya di dalam tas, nextnya mesti apa, melibatkan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri, dan lain itu udah masuk motor planning. Tapi yang diceritakan Bu Hesti ini udah bukan sekedar motor planning, dia sudah masuk ke higher level thinking, udah decision making, malah making choices, melatih anaknya untuk mengambil keputusan baju mana yang mau dipakai gitu ya. Jadi bagus banget kalau bisa seperti itu. Keep it up, terus dilakukan. Right, iya. Oke, thank you Miss Iren. Ada juga pertanyaan ya Miss Nancy ya. Miss Nancy mau baca satu pertanyaan? Yes, saya baca dari Ibu Yolanda Safitri ya. Adakah jenis kegiatan olahraga yang direkomendasikan untuk perkembangan motorik dan otak anak usia 6 tahun? Untuk bola lebih baik sepak bola atau basket? Apa aja lah. Yang penting apa bola. Aja, iya benar. Betul. I think ini iya benar. I think ini bagian di mana orang tua dan anak bisa pilih apa yang dia suka jadinya. Karena yang manapun sebenarnya bagus, sama-sama bagus. Cuma pastinya ada anak yang lebih suka sepak bola, ada yang lebih suka basket atau tenis gitu. I think yang mana aja yang penting anaknya bergerak, apalagi masih 6 tahun, hampir semua jenis olahraga itu benefitnya sama untuk anaknya. Iya. Gitu ya, silakan dipilih yang lebih sukanya aja. Udah Bu Yolanda yang dekat rumah mungkin. Ya anaknya lebih suka enjoy gitu kan ya, misalnya ya itu kita pilih yang itu, yang penting bola. Iya betul. Ya. Ini ada nih pertanyaan yang saya mau lemparkan juga, mungkin sering saya dengar. Parents bilang anak saya ini sudah sangat aktif, Miss. Saking banyaknya energinya dia itu jadi susah diem, sangat aktif. Jadi apakah itu berarti sebenarnya motor brain-nya itu sudah terlalu kuat ya? Ini kita cukup sering ya Miss dengar pertanyaan ini ya. Saya jawab Miss. Okay. So I think ini tadi yang dimana di awal kita sempat jelaskan bahwa perkembangan motorik itu ada banyak cabang-cabangnya gitu ya, ada banyak sub skill-nya. Tadi salah satu sub skill-nya itu adalah motor impulse control-nya anak-anak. Ini bagian motorik memang. Tapi justru tugasnya itu untuk mengendalikan gerakan, gitu ya. Jadi ada kalanya seorang anak itu meskipun motoriknya mungkin bagus, meskipun mungkin dia lincah, tapi ada kalanya justru mereka harusnya nggak boleh gerak karena waktunya lagi belajar misalnya, waktunya lagi duduk gitu kan, lagi di mobil misalnya lagi road trip jalan jauh ya itu waktunya duduk pakai sabuk pengaman gitu kan. Justru disitulah motoriknya mereka bekerja untuk mengendalikan diri mereka untuk tidak bergerak tepatnya. Jadi justru kebanyakan anak-anak yang kelihatannya sangat aktif, sangat sulit untuk diam, itu adalah petanda bahwa motoriknya sebenarnya belum terlalu kuat. Karena tadi ada bagian khusus si kontrolnya tadi itu, betul. Jadi biasanya justru ketika anak-anak yang, kalau anaknya aktif,
tapi ketika waktunya duduk mereka bisa duduk dengan tenang, that's okay, nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau anaknya aktif, sangat aktif sehingga orang tua merasa kewalahan untuk waktunya duduk diam, dan mungkin perlu dipertimbangkan untuk cari stimulasi yang lebih banyak untuk motorik Ya, kontrolnya. karena berarti bagian motor impuls kontrolnya lemah. Betul, betul banget. Iya. Betul. Gitu. Karena motorik nggak hanya mengenai bergerak, tapi juga mengenai kontrol. Iya, I Benar, think the benar best banget. motor, kita mau tahu motorik itu oke atau enggak adalah ketika anak itu bisa bergerak dengan terkontrol dan dia bisa arahkan gerakannya itu dengan pas. Itulah sistem motorik yang kuat. Tapi kalau Betul banget. bergerak tanpa kontrol, it's just out of energy, tapi dia sendiri nggak bisa kontrol, nggak bisa ngarahin gitu ya. Dan itu bukan sistem motorik yang bisa mengeksekusi dengan baik. Malah mungkin Benar, ketika benar dieksekusi sekali. banyak kesalahan, banyak ketidaktelitian, malah banyak bikin masalah-masalah aja berikutnya gitu kan. Karena gerakan-gerakan dia itu tidak terkontrol. Betul banget, Miss. Yes. Dan ini actually salah satu spesialisnya di BrainFit, ya, Miss. Kita punya assessment ya. Nanti misalnya bisa bagiin assessmentnya, Miss. Yes. Salah satu, I think tolak ukur yang paling gampang untuk bilang apakah motoriknya memang sudah bagus atau belum adalah lewat assessment. Dan BrainFit salah satu spesialisnya kita punya assessment yang mengukur semua fungsi otak anak-anak, terutama di bagian motoriknya tadi. Jadi orang tua nggak perlu menduga-duga lagi ya, Miss. Boleh di-share, Miss, nanti gimana tuh, Miss, assessmentnya kita, Miss? Iya, betul banget, Mr. Irfan. Nah, ini dia contoh bagian dari cognitive map assessment atau reportnya kami. Kami mengukur the 5 brain pillars, 5 pilar otak, motorik, visual, auditory, fokus, dan emotion. Kita mengukur perkembangannya apakah sudah sesuai usianya. Ini salah satu bagian yang kita ukur, motorik. Ini ada bagian tidak hanya secara keseluruhan, tapi juga ada sub-skill-nya ya, yang tadi ada balance, keseimbangan, motor planning, kemampuan perencanaan motorik, koordinasi mata tangan, itu adalah bagian sub-skill yang tadi sempat di-share oleh Mr. Irfan ya dari motorik. Tapi tidak hanya pilar motorik, ada juga kita bisa mengukur visualnya, kemudian auditorinya, yang sebentar lagi habis ini kita bagikan tipsnya, lalu ada fokus dan emotion. Jadi fungsi dari cognitive map assessment ini adalah untuk cek perkembangannya apakah sudah sesuai usianya atau belum, pilarnya sudah kuat atau belum. Untuk informasi lebih jauh mengenai cognitive map assessment, orang tua bisa hadir ke information session kami. Ini ada QR code-nya atau silakan klik link-nya juga yang ada di kolom chat. Ya, dan orang tua yang hadir info session ini free. Orang tua yang hadir akan mendapatkan gift voucher yang bisa dimanfaatkan untuk cognitive map assessment. Ya, jadi untuk informasi lebih lanjut, silakan hadir ke information session. Iya, itu dia. Thank you, Miss Nancy. Ya, so untuk orang tua yang ragu-ragu, ya assessment sudah paling menjawab ya, Ibu dan Bapak. Ya. Ya, oke. Oke, kalau gitu. Tadi bagian motorik ya, Miss. Tadi motorik, sekarang kita pindah ya, kan kita janji sesi ini kita mau membahas motorik dan auditori. Ya, oke. Sekarang kita ke auditori ya. Bagaimana atau apa sih tips yang bisa kita berikan kepada parents agar mereka bisa strategizing kondisi di rumah, rutinitas di rumah yang bisa membuat auditory brain ini bertumbuh dan berkembang kuat. Ya, tapi sebelumnya mungkin saya perlu jelaskan dulu, mungkin banyak parents yang masih bertanya apa sih auditory brain? Ya, auditory brain itu adalah bagian otak kita yang namanya nama kerennya lobus temporal, ya. Letaknya itu pas di atas telinga dari depan sampai belakang, tapi mengelilingi telinga, ya. Jadi ternyata bagian otak ini itu adalah bagian yang memproses segala sesuatu yang kita dengar, suara, bahasa, bunyian, semuanya yang masuk kita jadi bisa paham karena proses yang terjadi di auditory brain ini, ya. Nah, ciri-ciri auditory brain yang kuat, tandanya apa? Kalau seorang anak atau seseorang itu punya auditory brain yang kuat. Yang pertama kita lihat bahwa dia kuat dalam membaca dan pemahaman bacaan. Jadi ada anak yang bisa baca tapi pemahamannya kurang gitu. Kalau yang ini auditory brain yang kuat berarti baca dan pemahamannya oke. Kemudian yang kedua, kalau dia dengar instruksi, dia mudah paham dan dia ingat instruksinya. Walaupun instruksinya itu mungkin beberapa step. Tanpa perlu mencatat, dia ingat, hanya cukup dengan mendengarkan. Itu berarti ciri-ciri auditory brain yang kuat, ya.
Terus kalau dia dengar gurunya menjelaskan atau dengar lecture deh kuliah gitu ya, orang menjelaskan agak panjang lebar gitu, nah dia harus mampu untuk pay attention and listen tanpa distraction. Seakan-akan seperti fokus, benar, tapi itu adalah auditory focus brain. Ya, untuk bertahan, auditory brain yang mampu bertahan untuk mendengarkan dan mencerna penjelasan secara verbal tanpa perlu mencatat gitu. Oke, kemudian auditory brain yang kuat, dia bisa ngikutin percakapan. Walaupun percakapannya misalnya antara 3 orang, satu ngomong ini, satu ngomong itu, satu ngomong ini. Kemudian orang-orang bercakap, dia bisa ngikut dan ikutin kecepatan orang berbicara dan dia bisa ikut di dalam percakapan itu. Ya, nyambung ceritanya nih ya. Oke. Kemudian dia bisa mengutarakan ide dan pikirannya dengan fluent, dengan lancar. Dia ungkapkan dalam bentuk bahasa dan penggunaan bahasanya yang lancar. Ya, juga terutama apalagi kalau dalam menulis, ya secara verbal aja dia bisa, lisan ataupun tertulis itu semua menggunakan verbal dan kata, dan itu semua yang diurusin oleh auditory brain. Keren nggak kalau banyak punya banget ya, Miss, auditory brain fungsinya yang ya, kuat? Miss. Yes, oleh karena itu penting kan untuk memastikan bahwa anak itu di rumah kita pun mengkondisikan supaya perkembangan auditory brain-nya anak itu kuat. Betul banget, Miss. So tadi itu contoh-contoh kemampuan yang akan kelihatan dari anak-anak yang auditorinya kuat, gitu ya, Miss. Ya, Kebalikannya, saya kasih contoh yang mungkin menandakan bahwa auditorinya anak mungkin belum terlalu kuat, gitu ya. ya. Tadi contohnya kebalikannya, basically ya, membacanya mungkin belum lancar. Ada beberapa anak-anak yang kata orang tuanya bisa membaca tapi nggak paham dengan apa yang dia baca. Itu juga adalah tanda dari auditori. Bagian auditorinya yang masih belum kuat. Ada pula anak yang bisa membaca lancar tapi datar. Jadi nggak ada fluensinya, nggak ada ekspresinya waktu dia membaca, itu juga salah satunya ya. Kemudian tadi Miss Irian menginfokan soal instruksi. Kalau anak-anak yang auditorinya bagus, kasih instruksi apapun mereka bisa ingat. Kebalikannya kalau misalnya belum kuat, instruksinya ada yang kelupaan atau ada yang dilakuin tapi salah ngelakuin. Kita minta ambil minum, datang-datang bawa sepatu gitu kan. Jadi dia nggak dengar sama apa yang disampaikan. Dilakuin sih tapi salah gitu kan. Ya, minta warna biru, datangnya warna merah gitu ya. Iya, benar gitu. Menghafal, ada juga bagian menghafal, terutama kalau menghafal bacaan atau menghafal apa yang dia dengar, itu juga di-handle oleh bagian auditori. Jadi kalau anak-anak agak sulit untuk menghafal pelajaran, itu biasanya juga petanda bahwa bagian auditorinya belum terlalu kuat, gitu ya. Kemudian tadi misalnya menyebutkan anak-anak auditorinya bagus, lancar mengutarakan pikirannya. Nah, kebalikannya, Ibu dan Bapak mungkin pernah melihat anaknya, kayak dia pengen menceritakan sesuatu, tapi kita nggak ngerti dengan apa yang dia ceritain. Atau dia berusaha untuk ceritain tapi terbata-bata, atau kosakatanya salah, dia salah menggunakan katanya gitu kan. Nah, itu adalah salah satu indikasi anak-anak yang perkembangan auditorinya belum terlalu bagus. Nah, sama dengan tadi auditori, ini satu lagi ya, sama dengan tadi motorik tadi ya, orang tua sering bilang anaknya motoriknya lincah banget kok, gitu, tapi justru itu petanda motoriknya belum kuat gitu kan. Auditori pun juga ternyata ada, misalnya dan misalnya anak-anak yang auditorinya lemah, tapi efeknya nggak bisa diem. Jadi ngomong terus gitu. Itu sering dikeluhkan juga. Iya. Dia tanya kenapa, orang tuanya jelasin, nanya lagi kenapa, orang tuanya jelasin, nanya lagi kenapa. Nah, itu salah satu indikasinya. Ya. Atau dia bicara nonstop. Betul. Pada momen-momen yang seharusnya tidak boleh gitu. Benar. Ya. Benar banget. Nah, itu salah satu indikasi dari perkembangan auditorinya anak-anak yang mungkin belum cukup terlatih atau belum cukup kuat. Ibu dan Bapak. Gitu ya. Oke. Nah, kita coba bagi nih sekarang tipsnya gitu ya. Gimana nih dari kecil kemampuan auditorinya anak-anak bisa ditingkatkan oleh orang tua dengan hanya mendesain settingan di rumahnya supaya lebih brain friendly terhadap auditorinya anak-anak. Yes, gitu ya. tipsnya apa? I think yang paling gampang dalam tanda kutip ya dari kecil, I think kita perlu manage apa yang anak-anak dengar sih. Ya, Mrs. Di zaman sekarang, zamannya teknologi gitu ya, banyak banget suara-suara yang kita nggak bisa kendaliin di rumah gitu ya. Sebanyak mungkin kita coba kontrol situasi di rumah supaya anak-anak itu terbiasa mendengarkan suara-suara yang berbeda-beda. Cara paling gampang adalah beliin alat musik tentunya dari kecil ya. Even alat musik yang sederhana kayak mainan-mainan piano, mainan apa tuh namanya xylophone yang dipukul-pukul ting 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 gitu ya. Itu adalah mainan yang sederhana banget untuk anak-anak mulai otak auditornya terbiasa mendengarkan nada yang berbeda pitch-nya. Jadi bukan berarti anaknya harus belajar alat musik ya, udah apa nggak harus.
tapi dengan mereka mendengar nada suara yang tinggi, yang dalam gitu ya, alat musik itu sangat sangat membantu. Ya, jenis alat musik yang berbeda, jenis alat musik yang berbeda kan mengeluarkan bunyi yang berbeda. Benar banget. Pitch-nya berbeda, frekuensi suaranya berbeda gitu ya. Dari situ otaknya belajar untuk bahwa suara itu berbeda-beda juga gitu. Ya. Mendengarkan banyak animal sounds ya. Zaman sekarang banyak buku-buku banyak buku dan video yang nanti mengeluarkan suara-suara binatang yang berbeda-beda gitu ya. Banyak nursery rhyme. Zaman sekarang orang tua bisa lihat di YouTube misalnya gitu kan. Itu juga bagus banget. Banyak-banyak di play untuk anak-anaknya nyanyi bareng dan salah satu juga yang paling penting itu anak-anak mendengar banyak suara orang yang berbeda-beda ya. Jadi banyak-banyak ajak ngobrol basically gitu kan. Papanya pulang meskipun udah malam, itu sempetin waktu untuk ngobrol. Meskipun anaknya nggak ngerti juga, namanya juga masih kecil gitu ya. Tapi banyak-banyak diajak ngobrol aja, anaknya terekspos dengan frekuensi suara orang yang berbeda-beda. Itu juga sangat membantu. Ini yang kita sebut dengan sound rich environment istilahnya. Jadi anak-anaknya terekspos dengan banyak suara yang berbeda-beda. Suara musik, suara hewan, suara orang. Itu membantu ke perkembangan auditori. Karena setiap kali dia dengar itu, brain-nya merekam. Jadi di dalam otaknya itu banyak data dan banyak pengalaman. Ya, sehingga itulah menjadi auditory rich stimulations, menjadi kaya gitu. Akan koneksi di bagian otak auditori. Ya. Catatan, jangan sepanjang hari. Oh iya benar. Supaya dia bisa bedain antara quiet dan ada bunyi gitu ya. Betul. Oh iya benar Mas. That's a good addition ya. Jadi nggak perlu nyalain TV sepanjang hari juga gitu. Pokoknya diam semuanya gitu ya. Iya. Nanti jadi tidak emotion brain friendly. Iya, benar. Oke. Baik. Kalau dari saya tipsnya talk, ngomong, play. Actually play. Lagi bermain pasti banyak ngomongnya. Belum tentu juga ya. Lagi bermain sengaja banyakin ngomongnya sehingga anak-anak terekspos dengan kosakata, ekspresi frase-frase yang biasanya kita ucapkan pada saat kita sedang bermain. Seperti itu. Jadi dengan sengaja ngomong, talk. Ya. Misalnya contoh lagi main betul. ular tangga. Zaman sekarang anak masih main ular tangga nggak? Bisa diupayakan. Ada versi digitalnya sekarang, Mas. Oh, aduh. Kurang seru ya nggak pakai dadu itu anyway. Ya ular tangga. Jadi lagi main ular tangga. Kalau misalnya 3, terus dia 1, 2, 3 diam aja jangan. Jadi harus mama dapat 3, 1, 2, 3. Dapat kena tangga naik dong gitu. Jadi agak bawel sedikit gitu ya. Talk. Play. Oh. Benar banget. Iya. Ya, karena secara penjelasannya adalah ketika otak itu merekam words, kata, walaupun dia belum mengerti itu kata apa, tapi dia terbiasa dengan pengenalan bunyi kata. Beda ya sama tadi bunyi-bunyi binatang, bunyi ini, bunyi alat musik. Tapi yang verbal, kata, itu auditori juga, tapi lain, itu adalah kata. Jadi dia mulai belajar bunyi huruf, beh, dah, itu, kata, dia menjadi rich akan language. Dia belum bisa baca sih, kan early years. Tetapi dia banyak mengenal kata-kata itu karena orang sekitarnya itu rajin ngomong. Ya, there is a research yang benar-benar ini dicek di usia 5 tahun, dicek perbendaharaan kata yang dimiliki oleh anak-anak ketika mau masuk TK gitu. Dan mereka menemukan bahwa ada anak sama-sama usianya 5 tahun, tapi yang satu sudah mengenal 1000 kata, yang satunya lagi, sekelompok yang lain itu mengenal hanya beberapa ratus kata dalam kata sehari-hari seperti susu, makan, naik, daun, turun gitu ya misalnya. Kata dalam bahasa sehari-hari kenapa kok jomplang banget gitu ya. Kemudian mereka cek, oh ternyata anak yang miskin atau yang sangat sedikit mengenal kata-kata itu karena di rumahnya nggak ada orang yang ngomong-ngomong ataupun ajak dia main ataupun berbicara, chatting, sehingga dia nggak terekspos dengan kata-kata itu, dia nggak kenal.
Dan dibawa lagi beberapa tahun kemudian, ini mempengaruhi kemampuan membaca dan reading comprehension dari anak-anak ini. Gitu ya. So it's very important untuk bawel di sekitar anak-anak. Bukan dibawelin, diomelin ya. Ya, penting sekali itu, Miss. Jadi perlu tekankan, bukan bawel ngomel. Tapi bercerita, tahu gak tadi mami ke supermarket mau beli merica, pepper, merica, biar dia tahu. Ternyata ada jenisnya, ternyata ada merek kupu-kupu, ada merek ini. Mama bingung mau beli merek yang mana ya gitu. Kadang-kadang pikir ngapain sih mama ngomongin beli merica aja diomongin. Tapi itu penting buat anak-anak gitu. Ya, oke. Betul. Mungkin saya tambahin juga, Miss. Soal tadi kita ngomongin kita mau expose anak-anak sama banyak suara, banyak omongan gitu ya, banyak komentar. Tapi di usia tertentu itu harus datang. Actually bukan usia tertentu, hampir semuanya itu harus datang dari orang langsung ya, Miss, bukan dari gadget. Digital. Itu penting banget, ya. Jadi banyak orang tua yang mungkin akan kepikiran, oh ya udah kalau itu nyalain aja YouTube, biarin YouTube-nya ngomong gitu kan berjam-jam gitu. Ternyata katanya waktu ilmuwan meneliti respon otak kita, terutama auditori terhadap suara cerita yang sama gitu, satu diomongin langsung, satu lewat digital, lewat speaker, lewat video YouTube dan sebagainya, itu ternyata otak kita meresponnya juga berbeda. Seolah-olah yang kita dengar kalau dari YouTube itu, apalagi di usia tertentu gitu ya, itu kayak nggak ada efek positifnya untuk otaknya anak. Gitu. So sebanyak mungkin tadi obrolannya itu datang langsung dari orang yang ngomong. Ya, jadi bukan rekaman, bukan video dan sebagainya. Ya. Karena kekayaan atau kedalaman human voice yang real itu suara digital tuh nggak bisa ngalahin. Betul. Ya, and the brain and the auditory brain needs to hear langsung dari human. Oke. Yes. Tadi saya udah kasih tips yang ketiga sebenarnya adalah tadi kan Miss Nancy bilang talk gitu. Banyak ngomong aja, jadi anak itu sering mendengarkan orang ngomong sehingga dia juga tertarik untuk ikut berbicara gitu ya. Tips yang ketiga from me adalah ngomong juga, tetapi ngomong benar-benar ngobrol. Sering misalnya lagi di meja makan bareng, ngobrol. Sering ngobrol. Jadi di mobil lagi pergi kemana, di sepanjang jalan ngomongin apa kayak pohon, daun, liatin gedung apa kayak pokoknya ngomong aja terus. Ya. Tentunya ya tips Miss Nancy berlaku ya, bukan sepanjang hari. Cuman ada occasion di mana waktunya tepat introduce words, expose dia dengan kata-kata sehingga kaya akan vocabulary-nya. Itu auditory rich, ya, stimulation. Betul banget. Sama satu lagi, saya tambahin ya, Miss, tips yang berikutnya nih ya, untuk orang tua yang kalau misalnya orang tua bingung mau ngomongin apa gitu ya, dibacain buku aja. Beli buku atau buku digital juga nggak apa-apa gitu. Kalau anaknya di usia dini mungkin mereka juga belum bisa baca gitu ya. Kita aja yang bacain pun itu juga sangat membantu ya. Jadi dibacain cerita basically. Sebelum anaknya kita suruh baca buku, kita aja yang bacain buat mereka. Nanti tadi seperti yang misalnya sebutkan, kosakata yang kita bacain itu ya, kata-kata yang baru yang mereka dengar dari cerita yang kita bacakan itu juga membantu ke tadi perkembangan si auditory brain-nya. Gitu. Jadi nggak usah terlalu mengajak anaknya harus bisa baca dulu, kita aja yang bacain, Ibu dan Bapak, itu juga sangat membantu ke perkembangan kosakatanya mereka. Ya. Storytelling ya, Mr. Irfan ya. Storytelling, betul banget, Miss. Oke, ada lagi nggak Miss tipsnya? Masih ada banyak pertanyaan nih yang kita belum jawab. Ada, saya. Most of the time, most of the time ya auditory brain dan percakapan, jadi anak-anak juga senang dan fluent ketika mengungkapkan ide dan pikirannya gitu ya, walaupun tata bahasanya mungkin belum pas, tapi lancar itu perlu dilatih. Ada yang natural sih, memang personality-nya anaknya memang suka ngomong gitu ya. Kalau yang suka ngomong itu perlu dilatihnya adalah ngeremnya. Tapi kalau yang diem banget, nggak mau ngomong, kita mau stimulate dia untuk bisa bercakap-cakap dong. Ya, untuk kaya akan vocabulary dan lain-lain, maka perlu modeling juga dari parents. Kalau anaknya belum mau ngomong, jangan dipakai, kamu ngomong dong. Nggak usah, modeling aja. Dengan kita sering bercerita, generous storytelling menurut kata saya.
terms yang saya gunakan, ya, generous storytelling. Terus ketika kita ngomong dan bercerita storytelling dengan eye contact, jadi benar-benar ngelihat dia, ada tatap wajah, itu membuat percakapan dan auditory brain itu jadi lebih make sense. Kan dia harus belajar untuk memahami apa yang dia dengarkan, sehingga dia bisa bertahan mendengarkan lebih panjang kalau dia paham. Nah, pemahaman itu bisa dibantu jika ada eye contact ketika kita berbicara atau ketika kita telling stories. Ya, banyak parents yang ngomong aja sambil sibuk, sambil masak, sambil mondar-mandir. Dia nggak dengerin. Nah, memang itu bukan the right, itu bukan tips untuk membuat brain itu menjadi auditory friendly home. Because auditory friendly home adalah ketika orang-orang di dalamnya, when they are talking, mereka look at each other. Yeah. Ya, kelihatan gerak mulutnya, kelihatan ekspresi wajahnya, ada meaning dari kalimat yang dia keluarkan dibantu oleh ekspresi wajah dan the eye contact, the connection. Right. Ya. And this helps to take out anak-anak yang fokus dengan gadgetnya, biasanya sibuk, dia diem, yang jalan otaknya kan dengan visualnya. Dia jarang ngomong jadinya. Ya, itu jadi miskin ngomong. Jadi jumlah kata yang dia keluarkan setiap hari itu sedikit banget. Boro-boro dia mendengarkan orang bercerita atau orang tuanya bercerita makin dikit juga. Coba bawa sebulan, coba bawa setahun akumulasi berapa gap kekurangan verbalnya dia, kemampuan verbal. Ya, karena kita nggak kepikiran ya, Miss, berasanya cuma dikit, tapi bertahun-tahun jadinya gapnya akumulasi jadi banyak soalnya gitu jadi ya. habit kan. Betul. Ya. Ya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus banget nih, Miss. Kayaknya berhubungan sama yang tadi terakhir Miss Iren bagikan. Actually yang kita bagikan soal tipsnya barusan ya. Ya. Ada beberapa orang tua ya, ada Bu Cincin, ada Bu Yovanti yang bertanya anaknya udah usia 12 tahun, pre-teenager. Gimana Miss cara melatih auditorinya secara daily? Apakah tips yang tadi kita bagikan itu juga applicable untuk anak seusia udah masuk pre-teenager seperti ini, Miss, usia 12 tahun? Atau ada contoh yang lebih spesifik untuk usia ini? Kalau 12 tahun itu kan yang kita mau encourage dia adalah dia ngobrol dong, rajinlah ngobrol, ya, rajinlah mengungkapkan pendapat, pikiran, ngobrol apa kayak cerita ngalor ngidul juga nggak apa-apa. Jadi jangan bercakap sama anak itu hanya ketika ada instruksi. Kamu begini ya, kamu begitu, udah selesai, percakapan selesai. Kayak nggak ada ngobrolnya, ceritanya, walaupun nggak manfaat gitu, tapi ngobrol, ya. Sometimes itu kadang-kadang parents with teenagers itu jadinya karena anaknya cenderung diem dan malas ngomong, parents-nya juga merasa mau ngomong apa sama dia, gitu. Right? So don't do that, ya. Selalu usahakan ada waktu yang disiapkan untuk making eye contact, ngobrolin apa aja, cerita apa saja. Nah, tapi kalau sudah teenagers dan kelihatannya kok nggak suka ngomong, bahasanya pun nggak lancar ketika dia berekspresi, coba deh dicek dulu cognitive map-nya, skill assessment-nya, karena kita tuh perlu tahu ya, yang menyebabkan dia ini malas ngomong, apakah karena memang ada kesulitan di dalam processing-nya, atau memang personality dia yang memang pendiam, tapi dia nggak kesulitan memahami percakapan orang, nggak kesulitan memahami bacaan yang dia baca, dan lain-lain. Jadi kita perlu cek, is this personality issue, atau is actually processing issue yang perlu dibantu. Ya. Karena di usia itu udah mulai terbentuk karakternya gitu ya, sudah mulai punya maunya sendiri mungkin, atau mungkin topiknya juga nggak cocok dengan yang kita bahas gitu ya. Iya. Dan ini I think di sini yang tadi pentingnya lagi si asesmen tadi yang kita bahas ya, Miss, di asesmen brain fit yang tadi misalnya disebutkan, memang ada beberapa kemampuan otak yang bagian auditori yang kita ukur untuk kita bisa menentukan tadi yang misalnya disebutkan apakah ini memang karena ada sesuatu yang masih lemah di bagian auditorinya atau cuman karena karakternya aja yang nggak suka ngobrol sama banyak orang. Ya, betul. Ya, so I think jangan tebak-tebakan dan Bapak ya. Kalau nggak yakin, asesmen dulu. Tapi as far as tipsnya sendiri sebenarnya relevan ya, Miss, untuk usia berapapun, cuman mungkin beda topiknya aja gitu ya. Iya. Apalagi teenagers ya, maksudnya parents harus lebih modeling lagi. Kalau kita ngobrol tuh ngobrol santai-santai aja gitu. Yang sulit loh skill parents with teens itu adalah gimana membuat conversation atau obrolan itu berlangsung dengan cukup panjang tanpa menimbulkan konflik.
Itu bahas another time. I think mungkin There's emotion another eating class lagi untuk para orang tuanya ya, Miss. Karena mungkin ada respon-respon kita yang membuat anaknya jadi nggak mau ngomong jadi ya. nutup gitu, atau dianya yang nyolot gitu ya. Betul. Iya, iya. Yang membuat kita kayak yang males ngajak ngomong. Iya. Oke. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi ya, Miss Misanti mau pilih pertanyaan mungkin? Ada beberapa nih yang kita belum jawab. Iya. Oke, baik. Sambil bisa sih milih ya, ada pertanyaan Ya. lagi dari Bu Cincin. Badminton termasuk kegiatan motorik dengan bola, termasuk ya, Iya, Bu termasuk. Cincin. Basically semua yang badminton termasuk bola ya, intinya kayak gitu ya. Bola berbulu. Bolanya yang berbeda jenisnya aja ya. Ada lagi, misalnya sudah ketemu pertanyaannya? Ini masih ada yang pertanyaan yang dari motorik. Nggak apa-apa kali ya? Iya. Boleh, ya, I think it's okay. Oke, Bu Felicia Tantra. Anak saya 3 tahun, sangat suka sekali bergerak, sulit diam. Untuk disuruh foto, diam beberapa detik aja sulit. Kegiatan outdoor sih setiap hari. Mata juga nggak bisa fokus ke satu arah. Suka banget lihat kanan kiri. Masalahnya di mana ya? Miss and Mister, apa yang perlu dilatih agar anak bisa lebih lama duduk atau berdiri dan bisa mengontrol dirinya agar tidak bergerak tak karuan. Right. I think ini tadi termasuk dalam tips yang kita sudah sempat sebutkan ya, Bu Felicia, karena tadi nggak semua aktivitas motorik, I think hampir semua kalau untuk usia 3 tahun itu positif untuk perkembangan otaknya gitu ya. Tapi ada beberapa anak-anak yang latihan motorik yang kita berikan kepada mereka itu bentuknya tidak meningkatkan lagi kemampuannya mereka karena mungkin latihannya terlalu gampang mungkin. Jadi ketika mereka main di luar itu mainannya terlalu mudah untuk otaknya gitu ya, dan tidak ada elemen kontrolnya mungkin. Jadi kebanyakan elemen speed, kebanyakan elemen koordinasi, tapi tidak ada elemen kontrol di dalam latihan motorik yang saat ini mungkin Bu Felicia sudah pilihkan untuk anaknya. Jadi yes, dia punya aktivitas olahraga, tapi sebenarnya tidak ada yang melatih sistem di otaknya tadi yang kita sebut motor impulse control, itu nggak ada yang melatih. Sehingga kelihatannya kontrolnya nggak juga kunjung ada peningkatannya gitu. So mungkin bisa dievaluasi kembali jenis olahraga yang sekarang sudah diberikan. I think kalau misalnya lokasinya memungkinkan untuk coba brain fit, I would really recommend untuk dicobain. Untuk usia 3 tahun biasanya kita ada beberapa fase yang kita akan lakukan untuk anaknya gitu ya. Nanti dari situ kita bisa tentukan program apa yang pas banget menantang si bagian motor impulse control-nya tadi. Gitu, sehingga dalam waktu beberapa bulan anaknya benar-benar bisa belajar mengendalikan dirinya. Gitu. Semoga terjawab ya, Bu Felicia. Ya, thank you, Mr. Irfan. Saya pikir saya tampilkan ini lagi untuk orang tua yang mau tahu lebih jauh mengenai aktivitasnya BrainFit. Di sesi info session ini kami ada berikan ada contoh-contoh aktivitas supaya memberikan orang tua lebih gambaran lebih clear mungkin ya jenis-jenis aktivitas brain training kami. Selain itu juga bisa dapat informasi lebih lanjut mengenai cognitive map assessment yang ini. Oke. Kita akan hadir ke info session. It's a free session ya, Ibu dan Bapak, untuk tahu lebih jauh mengenai brain training, mengenai asesmennya tadi yang kita sempat sebutkan ya. So silakan bergabung. Iya. Gitu. Oke. Kayaknya udahan dulu ya, Miss. Banyak banget selesai, pertanyaan bagus banget ya. Kita harus udahan dulu, Ibu dan Bapak. Untuk beberapa pertanyaan yang tadi belum sempat kejawab, boleh join info sesinya BrainFit. Nanti siapa tahu kita bisa jawab lagi ya beberapa topik yang berhubungan dengan pertanyaannya Ibu dan Bapak. So next sessionnya kita masih ada part 3-nya loh. Ya, Ibu dan Bapak yang Mrs. Nanti ada part 3-nya. Kali ini part 3-nya nanti kita ngomongin soal tips membuat rumah yang brain friendly dari sisi emotion brain-nya. Yes. Gitu EQ. ya. Nah, ya dari sisi emotion control, betul. emotion brain. Betul. Ya. Bakalan seru nih. Bakal seru banget nih. Saat ini belum ada link pendaftarannya, Ibu dan Bapak. Untuk yang pengen dapat informasinya, yang sudah mendaftar nanti pasti akan dapat informasinya juga. Kita biasa kirimkan via email. Atau Ibu dan Bapak bisa follow Instagramnya BrainFit Indonesia. Nanti begitu link pendaftarannya sudah tersedia, kita akan publish di Instagramnya BrainFit terlebih dahulu. Gitu ya. So siap-siap kita akan lakukan dalam beberapa minggu ke depan. Look forward to that. Ya. Oh ya, ini juga bagi Bapak dan Ibu sudah stay di WA group BrainFit Talks, stay di WA group karena nanti yang pasti link dan pengumuman mengenai event-event BrainFit itu nanti ada di WA group itu.
Ya, jadi jangan leave, iya benar. jangan leave WA grupnya, just stay in the group supaya dapat update-nya. Iya, jadi nggak perlu lihat ke sana kemari ya, misalnya Ya, langsung dapat mondar-mandir informasinya keluar di situ masuk ya. ya. Oke. Oke, kalau Miss begitu. Iren dan Mr. Irfan, saya ada satu tips nih terakhir buat orang tua. Ya. Beli buku ini. Buat orang Oh tua iya, yang, betul. ya, yang ada pertanyaannya mungkin belum terjawab, ya. Buku ini Brain Sculptor, ya, pemahat otak kita ini semua adalah pemahat otak anak-anak kita, ditulis oleh our one and only Miss Irene. Tersedia di toko-toko buku, ada di Center Brainfeed juga, cari aja di toko buku Gramedia, di Tokopedia juga ada. Isinya banyak sekali tips-tips dan strategis yang sangat applicable untuk diterapkan di keseharian. So itu tips terakhir dari saya. Thank you, Miss That's Nancy. good, Miss. Jadi bukan hanya buku yang dibaca aja ya, Miss, tapi udah ada action plan-nya, ada lembar kerjanya orang tua di dalamnya ya. I really like that part. Jadi orang tua udah kayak ada coachingnya sendiri di rumah gitu. So really recommended, Ibu dan Bapak. Ya. Gitu. Oke, kalau begitu semoga informasinya berguna, Ibu dan Bapak. Hopefully you learn something new from this session. Untuk orang tua yang tadi nggak sempat join full session, nanti episode ini dalam beberapa hari ke depan kita juga upload ke YouTube channelnya BrainFit Indonesia. So check it out ya. Ada 40 episode lebih yang udah ada di sana. Silahkan dicek Ibu dan Bapak. So hopefully we see you on the next BrainFit Talks ya. Sampai bertemu kembali Ibu dan Bapak. Sehat selalu. Selamat malam Bapak. Selamat malam.